Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in sayyidil mursalin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semua sehingga pagi hari ini kita masih bisa sama-sama berjamaah melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan dengan kegiatan rutin ta'lim setiap ahad subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan keridhaan bagi kita semua. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat bagi Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati sesepuh kita, orang tua kita, ustaz iman kita, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal dan barokah dan berlimpah ruah. Dan juga yang terlupa kita sama-sama hormati guru kita bersama Ustaz Salahuddin. Mudah-mudahan kita juga doakan untuk beliau, Allah berikan umur panjang kepada beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, yang luas dan yang berkah. Terlupa pula untuk para jamaah sekalian serta para pengurus TKM yang lain, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan anugerah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh ini kita sama-sama bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghilangkan sifat kebodohan kita dengan cara duduk bersama-sama di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita sama-sama pelajari pada subuh kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan ini menjadi salah satu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amadana bi asrarihim fid dharain amin. Al-babu sabi'u, bab yang ke-7. Setelah kita dahulu menyelesaikan bab yang ke-6 masalah keutamaan berwudu, kita akan lanjutkan ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-7, fi fadilatis siwaki, menerangkan tentang fadilah atau keutamaan daripada bersiwak. Siwak itu bukan berarti pakai sikat gigi, tapi siwak di sini menggunakan kayu arok kalau kita bilang ya. Biasanya kalau orang pergi umroh, ya atau sekarang nggak usah jauh-jauh, beli di online juga banyak, atau mungkin di perumpung yang jualan juga ada. Ya. Jadi berbentuk kayu, nggak gede, sebesar kelingking atau jari, itu bisa digunakan. Terus bagaimana kalau tidak ada kayu tersebut? Boleh menggunakan sesuatu hal yang kasar. Apa contohnya? Mungkin kalau ada sorban ya pakai sorbannya gitu. Kalau misalkan nggak ada sorban, apa ya, ujung baju koko juga boleh ya. Sesuatu hal yang agak kasar sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taharatu arba'un, qassus syarib wa halqul anati wa taqlimul azfari was siwak.
Rawahul Bazzari wa Tabarani an Abi Darda. Rasul bersabda bahwa bersuci itu atau bebersih itu, kebersihan itu ada 4. Qassus syarib, pertama memotong kumis, cukur kumis. Itu bagian daripada at-taharatu arba'un. Jadi untuk bebersih itu ada 4. Jadi dalam hal kerapihan, kebersihan itu ada 4. Pertama, memotong atau mencukur kumis. Boleh pelihara kumis, tapi diperhatikan biar rapi, dijaga biar rapi, jangan berantakan punya kumisnya gitu ya. Jangan sampai misalkan kumis menutupi mulut gitu ya, dirapihkan. Boleh. Apa harus dicukur semuanya kumisnya? Terserah, bagi yang mau mencukur semua silahkan. Itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW, mencukur kumis ya. Nggak dihabisin semua nggak apa-apa, asal rapi ya kira-kira. Itu yang pertama. Wahalqul anati, yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Sunnah mencukur bulu kemaluan. Jangan dibiarin panjang, jangan ya. Cukur sekali-kali, cukur seminggu sekali atau 2 minggu sekali cukur ya. Wa taqlimul azfari, dan memotong kuku. Motong kuku. Nah, itu motong kuku juga bagian daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Motong kuku itu yang baik hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Dan kalau bisa sebelum pelaksanaan sholat Jumat sudah bersih kuku-kukunya, dipotong. Cara motongnya yang kanan dulu, kanan gitu ya, telunjuk, terus baru jempol, baru pindah ke kiri. Kiri bukan dari jempol dulu, tapi dari kelingking dulu, baru terakhir yang ke jempol. Diguntingin kukunya. Nah, jadi kalau kukunya dibiarkan terlalu panjang, khawatir ketika berwudu lupa untuk membasuh bagian dalam yang tertutup oleh kuku. Karena kalau ada air yang tidak masuk ketika berwudu, nah itu khawatir ya, bukan khawatir sih ya, nanti wudunya malah nggak beres. Maka potong kukunya. Yang terakhir, wasiwaku, siwak, nyusur, bersiwak. Nah, ini juga masuk dalam bagian at-taharatu arba'un, dari 4 hal tadi. Jadi ini perintah daripada Rasulullah SAW untuk melakukan siwak. Jadi bukan semata-mata mau gagah-gagahan, bukan. Bersiwak itu melaksanakan bagian daripada perintah Rasulullah SAW. Nanti ada apa sih diperintahkannya bersiwak, keutamanya apa? Ada keutamaannya. Cuman kan kita sebetulnya ini luar biasa keutamaannya. Cuman kita nggak terbiasa ya, karena kita tidak terbiasa. Bukan jarang di antara kita sekarang tidak ada yang bawa siwak. Kita lihat apa keutamaannya daripada bersiwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, rakaatani ay salatu rakaatain bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. Nah, ini sudah masuk ke dalam bagian keutamaan bersiwak. Rasulullah bersabda 2 rakaat, ya ini maksudnya salat 2 rakaat bisiwakin, dengan menggunakan siwak, artinya sebelum salat itu bersiwak dulu. Khairun min sab'ina raka'atan bi ghairi siwakin. Khairun itu lebih baik, min sab'ina raka'atan bi ghairi siwakin, daripada salat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Ini keutamaannya. Jadi kalau ada di antara jamaah di sini yang salat sunnah atau salatnya sebelum salat menggunakan siwak, pakai siwak,
Maka di antara jamaah yang sekian banyak, misalkan ada satu saja, itulah misalkan 20 ada satu orang menggunakan siwak, maka yang 19 pahalanya nggak bisa mengalahkan orang yang satu yang pakai siwak. Nggak bisa tuh. Kalau kita mungkin sholat subuh tadi dapatnya 27 derajat, tapi ada orang satu yang pakai siwak dia sebelum sholat, nah itu kita nggak bisa ngalahin pahala sholat orang yang menggunakan siwak. Karena pahalanya luar biasa, keutamaan menggunakan siwak itu luar biasa. Nah, sholat jamaah juga kalau yang mendapatkan 27 derajat itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana? Ketika sholat jamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat. Kan kadangkala imam suka mengingatkan, sawu subuhakum fa inna taswiyatas subuh min tamamis sholat. Luruskan, rapatkan barisannya, karena itu merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, orang yang mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat adalah mereka yang merapatkan barisan ketika sholat. Berarti jadi makmum, rapat barisan. Mana ukuran rapat barisan? Pundak ketemu dengan pundak. Ujung pundak nih bagian atas ketemu dengan pundak, bukan kaki bertemu dengan kaki, tapi pundak ketemu dengan pundak. Ketika nanti kaki akan menyesuaikan dengan bahu atau dengan pundak kita. Nah, orang yang tidak rapat barisan saf jamaahnya itu yang tidak dapat 27 derajat. Terus dapatnya berapa? 1 derajat dia dapat. Nah, jadi terus kalau gitu percuma dong, ya sholatnya sah, tetap dapat 1 derajat. Jadi kalau mau 27 derajat, maka barisannya yang benar. Rapat. Kadang-kadang kan kita untuk rapat itu agak susah. Ya. Padahal keutamaannya kira-kira begitu, 27 derajat. Terus bagaimana kalau misalkan ada yang renggang? Saya sih udah rapat, gitu. Saya sih udah rapat, tapi ada orang yang renggang, maka orang yang renggang itulah dia yang nggak dapat 27 derajat. Jadi bukan berarti di barisan belakang jamaah ada satu orang yang nggak rapat, kemudian yang lainnya rapat dan itu menggugurkan pahala 27 derajat. Bukan. Ketika yang lain sudah rapat dan yang satu ada yang nggak rapat, maka bagian itulah dia sendiri yang nggak dapat pahala 27 derajat sholatnya. Itu penjelasannya ada di dalam kitab-kitab fikih. Kembali lagi ke siwak. Jadi orang yang sebelum sholat dia bersiwak itu pahalanya luar biasa, lebih baik daripada sholat 70 rakaat. Ini bandingannya sholat sunnah ya. Ada orang sholat sunnah 2 rakaat dia nggak pakai siwak, sampingnya ada lagi orang sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya dia menggunakan siwak. Nah itu pahalanya lebih banyak orang yang menggunakan siwak sholatnya, 70 rakaat bandingannya daripada yang tidak pakai siwak. Cara pakai siwaknya gimana? Saya juga lupa tadi nggak bawa. Cara pakai siwaknya, jadi ada ini kayak biar dipraktekin. Nah, ada spidol. Contoh. Nah, jadi kalau pakai siwak, nah dia begini nih, ntar. Jari kelingkingnya ada di bawah, jempolnya juga di bawah. Jadi bukan dia ke atasin semua, enggak. Ini begini pakainya, kelingkingnya di bawah, jempolnya di bawah. Kemudian cara muternya angka 8, atas dari sini ke bawah, ke atas, ke bawah, terus angka 8. Cara muternya angka 8. Yang sekalipun nggak pakai kayu aroknya sama, misalkan pakai sorban begitu juga. Ambil ujungnya dari atas ke bawah, muter angka 8. Itu cara menggunakan siwaknya begitu. Rawahu Daruqutni an Ummi Darda wa isnaduhu hasan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Ummi Darda, sanadnya hasan. Apa faedahnya? Faedahnya adalah tiburo ihatil fami,
memberikan sifat wangi terhadap mulut. Salah satu faedahnya adalah di situ, memberikan sifat wangi kepada mulut atau membersihkan kalau ada sisa-sisa makanan yang nyempil atau nyelap di gigi-gigi kita. Jadi kalau kita sudah tahu keutamaannya, sayang kalau seandainya dilewatkan. Sebelum sholat kalau nggak punya kayu aroknya, pakai sesuatu hal yang kasar, sorban kah atau ujung kain kah atau ujung baju koko kah misalnya, itu digunakan untuk bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadisnya yang lain Rasulullah bersabda, tasawwaku fa inna siwaka maqharatun lil fammi mardatun lirabbi. Kata Rasulullah, bersiwaklah kalian semua, sesungguhnya siwak itu matharatun, pembersih, lil fammi, bagi mulut. Jadi siwak itu ya untuk membersihkan mulut. Karena memang zaman dulu nggak ada sikat gigi. Kalau sekarang kan pakainya sikat gigi, tapi itu kan digunakan sebelum kita berangkat. Kadang-kala pas kesini tadi subuh atau mungkin ke kamar mandi, nggak tahu apakah sikat gigi dulu apa enggak, apakah cuma wudhu doang, ya kan, langsung berangkat. Kalau zaman sekarang ada sikat, tapi jangan kemudian siwaknya, kan zaman dulu pakai siwak nggak ada sikat gigi, sekarang kemana-mana mau shot bawa sikat gigi. Pas ketika sebelum takbiratul ihram keluarin sikat gigi, gosok giginya, enggak begitu, tetap pakai siwak sunahnya, bukan sikat gigi merek Formula, merek Pepsodent, merek Oral B dan sebagainya, bukan. Jadi jangan dibawa sikat gigi, ya. Tetap kesunahannya harus memakai kayu arok, ya. Jadi sebagai pembersih daripada mulut. Selain itu juga maradhatun lirabbi, untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Selain untuk membersihkan mulut, agar supaya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa keutamaan daripada kita menggunakan siwak itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul juga bersabda, sittatun min sunanil mursalin al haya'u wal hilmu wal hijama was siwaku wat ta'atturu wa kasratul azwaj. Kata Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, ada 6 perkara daripada sunnah-sunnah para rasul. Sebagian hadis menyatakan bukan pakai mursalin tapi pakai min sunanil anbiya. Jadi ada 6 perkara daripada sunnah-sunnah para nabi terdahulu. Apa 6 perkara tadi? Al-haya'u, pertama malu. Jadi pertama ada rasa malu. Ini bagian daripada sunnah para nabi terdahulu atau para rasul-rasul terdahulu. Sifat malu ini harus ada di dalam diri kita. Sifat malu, kadangkala sekarang kalau kita sering perhatikan, rasa malu ini kayaknya udah mulai hilang, entah kemana rasa malu dalam diri kita. Sifat malu itu harus ada. Karena kalau kita nggak punya sifat malu, berbuat apa aja sesuka kita. Boleh sih berbuat apa aja sesuka kita. Ketika sudah hidup di alam dunia, semua apapun boleh dilakukan. Tapi kalau mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, silahkan. Kalau mampu, tapi kalau nggak mampu, ya jangan seenaknya kita berbuat apapun di hadapan di dunia ini. Karena memang malu ini luar biasa. Bagaimana para orang-orang alim, orang-orang soleh memiliki sifat ini. Beliau mencontoh atau itba daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ada dalam diri kita. Tidak hanya laki-laki, terutama perempuan pun begitu. Harus ada memiliki rasa malu. Wal hilmu yang kedua, sabar atau toleransi.
memiliki sifat sabar atau sifat toleransi. Sabar di sini atau sifat toleransi di sini sesuai dengan Quran dan hadis, bukan sesuai dengan akal pikiran kita, bukan. Harus kita sesuaikan dengan ilmu agama, harus kita sesuaikan dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan sabar dan toleransinya disesuaikan berdasarkan ukuran otak atau akal pikiran kita, enggak begitu. Kalau hanya mengikuti disesuaikan dengan otak atau akal pikiran kita, bisa kebablasan sabar atau toleransinya. Kadang-kala kita selalu bilang sabar ada batasnya, memang ada batasnya. Mana batasannya? Sesuaikan dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jangan disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Kalau sabar atau toleransinya kita sesuaikan dengan hawa nafsu kita, bisa kebablasan. Sabarnya dan toleransinya bisa salah kaprah. Maka harus mengikuti tuntunan-tuntunan yang ada. Wal hijamatu, yang ketiga al hijamah, bekam. Nah, tukang bekam mana nih? Gak ada tukang bekam. Ini bekam ini sunnahnya daripada Rasulullah SAW. Beberapa sunnah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Bekam manfaatnya luar biasa untuk berbekam. Selain daripada mengeluarkan darah kotor, bisa melancarkan peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang tadinya mungkin pusing bisa hilang dengan dibekam. Tapi punya banyak hutang nggak bisa hilang dengan cara dibekam. Itu harus dibayar kalau hutang itu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang punya banyak hutang, bacain sholawat. Orang pengen apa, bacain sholawat. Sholawat dibaca. Kuncinya adalah sholat. Orang yang lupa membaca sholawat kepada Rasulullah, pada hakikatnya dia telah lupa jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa begitu? Ya bisa. Karena kunci daripada kita untuk masuk surga diantaranya juga adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jelas dikatakan di dalam hadisnya, Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa orang yang lupa membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah salah jalan. Sungguh dia telah salah jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah jalan. Lupa dia jalan menuju surga kalau dia tidak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kunci daripada semuanya. Cara kita mendapatkan kuncinya ya banyak baca salawat. Banyakin baca salawat. Termasuk ketika kita ingin dilayani oleh dunia ini, caranya apa? Caranya banyakin baca salawat. Banyakin baca sholawat. Karena hanya dengan baca sholawat, orang yang lalai sekalipun, orang yang sambil bercanda sekalipun dia baca sholawat, dapat pahala. Beda sama sholat. Sholat orang bercanda boro-boro dapat pahala, nggak akan dapat pahala kalau bercanda, nggak sah sholatnya. Itulah bedanya sholawat. Dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sholawat yang Allah perintahkan, Allah juga ikut baca sholawat. Allah perintahkan sholat, Allah nggak ikut sholat. Allah perintahkan puasa, Allah nggak ikut puasa. Allah perintahkan haji, Allah nggak ikut berhaji. Allah perintahkan zakat, Allah nggak ikut berzakat. Tapi Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan membaca sholawat, Allah juga ikut baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para rasul dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Itu salah satu daripada keutamaan solawat. Jadi kalau kita ingin dilayani oleh dunia, kita ingin menjadi rajanya dunia, banyak baca solawat. Gampang tuh resepnya daripada ingin menjadi raja atau dilayani oleh dunia. Baca solawat yang banyak. Karena kalau bukan sebab Rasulullah ada, maka hakul yakin sekarang ini kita semua alam dunia nggak akan pernah ada. Sebelum Allah ciptakan apapun di alam dunia ini, termasuk langit, bumi, surga, neraka, Allah terlebih dahulu ciptakan nur daripada Muhammad SAW. Karena bakat nurnya Muhammad, sekarang semuanya ada. Termasuk tangan kita bisa gerakan, itu juga berkat daripada nurnya Muhammad SAW. Mulut bisa kita gerakan juga termasuk daripada
mukjizatnya atau karomahnya daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan kita memiliki sedikit daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dibayangkan ketika kita tidak ada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita nggak bisa gerakin tangan, kaki, mulut nggak bisa bergerak dan lain hal sebagainya. Bahkan surga, indahnya surga, jangan surga deh, indahnya pemandangan di pagi hari, gunungkah itu atau apapun itu, lebih indah daripada Muhammad Rasulullah itu lebih indah daripada seluruh pemandangan yang ada di jagat raya ini. Bahkan dikatakan indahnya surga, nikmatnya surga, luar biasanya surga kalah daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada surga. Lebih indah daripada surga. Kok bisa begitu? Ya surga saja diciptakan dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad lebih indah daripada surga. Maka ada ketika orang sudah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa hari kemudian nggak bertemu, dia nggak mau makan, dia nggak mau tidur nggak bisa, makan nggak bisa, ngomong juga dia nggak mau, bergerak dia nggak mau, diem aja. Kisahnya dulu ini ada di luar negeri, kalau tidak salah terjadi pada perempuan. Dia baca sholawat semalam itu 5.000 kurang lebih. Kemudian beberapa hari itu nggak ketemu dengan Rasulullah. Kok bisa? Dia bisa ketemu sama Rasulullah? Bisa. Dalam mimpi dia bertemu dengan Rasulullah. Itulah seminggu dia nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sudah nggak ketemu dengan Rasulullah selama seminggu. Akhirnya nggak mau makan, akhirnya nggak mau minum, akhirnya nggak mau tidur, nggak mau ngomong, nggak mau BAB, nggak mau kencing juga nggak mau, diem aja. Disangka sakit, dibawa ke dokter spesialis apapun, dibilang kata dokter ini nggak punya riwayat penyakit apapun, penyakit medis nggak ada. Takut nggak percaya orang tuanya, diajak ke dokter yang lain, kata dokter lain juga sama, nggak ada penyakitnya. Ini anak nggak punya penyakit, nggak ada penyakitnya. Akhirnya ada yang menyarankan bawa aja ke ulama. Datanglah ke seorang syekh besar di negaranya waktu itu. Kata syekh tadi, ditanya ke si anaknya, sampean baca sholawat itu semalam berapa kali? Saya baca 5.000 ya. Sudah berapa malam nggak ketemu dengan Rasulullah? Seminggu saya udah nggak ketemu sama Rasulullah. Oh gitu. Ya sudah, pulang, ntar malam tambahin 1.000 sholawatnya, jadi 6.000. Dia baca sholawat dengan tambahan 1.000, yang biasanya dia baca 5.000, dia tambahin 1.000 jadi 6.000. Kontan malam itu setelah dia baca sholawat tambahan 1.000, malamnya bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ketika selama beberapa hari dia tidak ketemu dengan Rasulullah, makan dia nggak mau, minum dia nggak mau, tidur dia nggak mau, BAB dia nggak mau, kencing juga dia nggak mau, ngobrol sama orang juga dia nggak mau. Indahnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka surga nggak ada apa-apanya ketimbang keindahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, ketampanannya itu nggak ada apa-apanya daripada tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebagian kecil ketampanannya Nabi Yusuf. Kita lihat kisahnya dulu Nabi Yusuf, bagaimana perempuan ketika dikumpulkan di kerajaan waktu itu. Di situ dihidangkan atau disuruh pegang, itulah satu buah mangga misalkan, dengan pisau disuruh ngupas. Ketika Nabi Yusuf lewat tuh kupas mangga, bukan mangga dikupas, bukan mangga diiris, tangannya yang diiris. Nggak berasa tangannya diiris ketika Nabi Yusuf lewat, nggak berasa. Sakit nggak sakit? Kita kan baru keiris pisau doang di dapur, udah sakit. Saking tampannya Nabi Yusuf, perempuan itu nggak berasa bahwa tangannya yang diiris oleh pisau. Itu ketampannya Nabi Yusuf. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa, bahwa setengah daripada ketampanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi-bagi untuk satu alam dunia ini. Setengahnya tuh dikatakan sepertiga khusus untuk Nabi Yusuf, dan kemudian
Dari yang setengah itu hitunglah misalkan 100, 50 dibagi-bagi untuk dunia. Dari 50 untuk dunia itu 25 untuk Nabi Yusuf dan 25 untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau melihat cowok ganteng atau paling ganteng belum ada apa-apanya. Dari 25% dibagi-bagi, si A berapa, si ini berapa, sealam dunia manusia dibagi-bagi ketampannya 25% tadi, karena 25-nya khusus untuk Nabi Yusuf dan 50%-nya ada pada baginda Rasulullah SAW. Jadi belum ada apa-apanya, luar biasa. Nah, jadi orang-orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, wah enak banget. Mudah-mudahan sebelum kita menemui ajal kita, paling tidak selama seumur hidup kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan ditinggalin, karena orang yang lupa dengan baca sholawat, pada hakikatnya dia lupa jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali lagi kepada fadilah siwak. Beberapa kesunahan daripada para nabi atau Rasulullah, daripada Rasulullah SAW atau Rasul-Rasul yang lain, ada bekam. Tadi yang pertama rasa malu. Orang berbuat salah, berbuat dosa harus punya rasa malu. Jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa nggak punya rasa malu, jangan. Orang nggak bisa belajar, nggak bisa baca Quran harus punya rasa malu kepada orang yang bisa baca Quran. Orang nggak punya ilmu atau nggak tahu ilmu agama harus punya rasa malu, kemudian dia pengen belajar, akhirnya hadir di majelis ilmu dan lain hal sebagainya. Kemudian sabar atau rasa toleransi kita juga harus punya dan kita miliki. Wal hijamah, sesekali kita bekam lah ya, tinggal WA, Assalamualaikum, mau bekam misalnya. Wasiwaku, dan yang keempat adalah bersiwak. Siwak bagian daripada sunnah nabi-nabi terdahulu. Ai istimaluhu wa yasulu bi kulli khashinin wa aulahu al-araq, nih tadi saya bilang. Mempergunakan siwak dan akan hasil siwak dengan sesuatu hal yang kasar, bi kulli khashinin, sesuatu hal yang kasar. Wa aulahu al-araq, dan lebih utamanya menggunakan kayu arok. Kayu arok enggak ada. Kalau nggak ada, pakai sesuatu hal yang kasar. Siwak, pakai siwak karena merupakan daripada kesunahan nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu. Sunnah-sunnah nabi dan rasul terdahulu yang lain adalah, atau yang kelima, wat ta'atturu, memakai wangi-wangian. Istimalut tib, pakai wangi-wangian. Ini sunnah. Sunnahnya nabi, sunnahnya rasul pakai wangi-wangian. Terutama mau sholat hari Jumat pakai wangi-wangian. Khawatir misalkan kan, mohon maaf misalkan ya, ini baju siapa tahu belum ganti, atau kita dari mana keringetan, siap-siap aja sholat 5 waktu itu kita ngantongin minyak wangi. Ketika mau sholat pakai wewangian. Insya Allah ketika pakai wewangian sudah dapat daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Yang terakhir sunnahnya Rasulullah, wa kasratul azwaj. Jadi kalau udah bahasan ini lain di pembahasannya. Memperbanyak istri, ini sunnah Rasul. Kalau malu ialah kita mungkin masih bisa ngikutin malu. Sabar, toleransi bisa ngikutin. Bekam sesekali kita bisa bekam. Ya. Pakai siwak, kalaupun nggak punya kayu arok kita masih bisa pakai sesuatu hal yang kasar. Pakai minyak wangi 10.000 banyak, dari di tempat fotokopian pakai beli minyak wangi, kita pakai minyak wangi. Wa kasratul azwaj, nah ini memperbanyak istri, ini cuma sekedar obrolan doang. Ngomong kosong, kadang-kadang ngobrol, punya istri banyak enaknya kayaknya nih, mau menyandung ya, sekedar cuma ngomong doang kan. Takut juga sama istri gitu ya. Bukan sih, saya bukannya takut sama istri, cuma istri lebih berani daripada suami gitu ya. Sama aja kalau gitu. Jadi kalau mau ayatnya sebetulnya juga jelas, ada perintahnya jelas, tapi memperbanyak di sini jelas ada batasannya, cukup 4, tidak boleh lebih dari 4. Ayat yang lain mengatakan hunna libasul lakum. Mereka, hunna itu isim jamak.
hunna, mereka, berarti kan lebih daripada satu, lebih daripada dua. Mereka perempuan itu libasul lakum, adalah pakaian untuk kalian. Mereka perempuan pakaian untuk kalian. Ini sekarang kan kita baru cuma punya satu, ini nggak cocok nih sama ayatnya nih. Ayat kalau satu kan hiya, ayatnya bukan hiya libasul lakum, tapi hunna libasul lakum. Mereka perempuan itu pakaian buat kalian. Jadi belum termasuk tuh ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ini baru punya satu semuanya ya. Kalau berani silahkan ya. Allah ta'dilu fawahidah. Jadi lihat ayat belakangnya. Kalau kita nggak bisa adil, cukup satu lah. Satu juga nggak habis-habis. Nah, jadi ada 6 kesunahan yang diajarkan oleh Rasul dan para nabi terdahulu. Yang pertama, rasa malu, bahwa kita harus memiliki sikap malu. Yang kedua, rasa hilm, sabar atau toleransi. Yang ketiga, al-hijamah, berbekam. Yang keempat, siwak, bersiwak. Yang kelima, ta'atur, memakai wangi-wangian. Dan yang keenam, kasratul azwaj, memperbanyak istri. Ini kalau perempuan istri-istrinya dengar pengajian begini, wah, paling disebelin. Ustaz ngajarin suruh banyakin istri. Bukan saya yang ngajarin, Rasulullah perintah suruh memperbanyak istri. Jadi perintah Rasul. Kalau mau marahin ya marahin Rasulullah. Masih ada orang berani marahin Rasulullah ya. Tapi jangan kemudian diikuti begitu saja. Kalau kita nggak mampu, nggak bisa berbuat adil, maka cukuplah satu terlebih dahulu. Ini ya. Kemudian Rasul juga menyampaikan hadisnya yang lain tentang keutamaan daripada bersiwak itu sendiri. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, salah satu wajibatun ala kulli muslimin. Ada 3 hal yang wajib terhadap setiap muslim. Wajib di sini aifi'lihunna mandu nadban muakkadan alaih. Jadi kalau sunnah muakkad hampir mendekati kepada wajib. Maka dikatakan redaksi hadisnya wajibatun, maka perlu ada syarahnya. Syarahnya dikatakan mandubun nadban muakkadan. Sunnahnya mendekati wajib, itu sunnah muakkad. Apa 3 hal tersebut? Al-ghuslu yaumal jum'ati. Pertama, mandi hari Jumat. Sebelum berangkat sholat Jumat, mandi dulu. Sunnah muakkad hukumnya. Nawaitul ghusla lis sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk sholat Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala. Mandi sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat atau di hari Jumat. Pertama itu yang Rasulullah perintahkan, bahkan sunnah muakkad hukumnya. Wasiwaku, dan bersiwak hukumnya juga sunnah muakkad. Wa masuk tibi, dan memakai wewangian hukumnya juga sunnah muakkad. Ay yaumul jumu'ati. Nah, jadi yang sunnah muakkad ini ternyata terjadi pada hari Jumat. 3 macam ini. Mandi di hari Jumat sudah jelas hari Jumat, sunnah muakkad. Bersiwak di hari Jumat, sunnah muakkad. Memakai wangi-wangian pada hari Jumat hukumnya juga sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad nih 3 hal ini dilaksanakan pada hari Jumat. Bahkan dalam hadisnya yang lain, salasun hunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun as-siwaku wal witru wa qiyamul lail. Ada 3 hal, yang mana 3 hal tersebut bagiku, kata Rasulullah, faridatun, wajib. Kalau bagi Rasul wajib 3 hal tadi. Wa hunna lakum sunnatun as-siwaku wal witru wa qiyamul lail. Dan 3 hal yang lain bagi kita hukumnya sunnah. Jadi kalau bagi Rasul tadi yang 3 itu adalah wajib hukumnya, tapi bagi kita sebagai umatnya tidak dihukumi wajib, tapi hanya dihukumi sunnah saja oleh Rasulullah. Siwak, sholat witir, dan qiyamul lail itu sunnah untuk kita. Tapi bagi Rasulullah, siwak, sholat witir, dan qiyamul lail wajib hukumnya bagi Rasulullah. Tapi kewajiban untuk Rasulullah
tidak menjadi wajib untuk kita sebagai umatnya Rasulullah. Sunnah kalau bagi kita. Kalau seandainya siwak wajib, maka hari ini orang yang tidak memakai siwak dosa kalau diwajibkan. Ketika sholat witir itu wajib hukumnya, maka orang yang tidak pernah melaksanakan witir dosa selamanya. Dan ketika qiyamul lail, sholat malam, ibadah di malam hari itu wajib bagi kita, maka orang yang tidak melaksanakan sholat ibadah malam atau qiyamul lail itu juga dosa bagi kita. Maka semua hal tadi hanya disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagi Rasul hukumnya wajib. Itulah para jamaah sebagian daripada keutamaan atau fadilah daripada bersiwak, bahwa orang yang sholat sunnahnya 2 rakaat menggunakan siwak pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat sunnah 2 rakaat tidak menggunakan siwak. Jangan menjadi alasan ketika siwak ini kita tidak punya kayu aroknya. Boleh dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, ketika tidak ada kayu arok, menggunakan kain yang kasar. Apapun itu bentuknya, boleh pakai ujung sorbannya, boleh pakai misalnya ujung baju kokohnya, boleh pakai ujung daripada kain sarungnya. Asal jangan pakai lap kotor. Jadi pakai sesuatu hal yang bersih. Kalau ada kayu aroknya itu lebih utama, pakai kayu arok. Caranya, kalau pakai kayu arok, jempol di bawah, jari telunjuk ada di bawah. Diputer arah 8, dari atas sebelah kanan ke bawah sebelah kiri, ke atas sebelah kiri, terus ke ujung bawah sebelah kanan. Gitu aja dulu, puter 3 kali. Itu caranya. Ini bukan digesek-gesek begini, bukan. Ada tata caranya tersendiri ketika memakai siwak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan daripada apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini bagian daripada salah satu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pagi ini Masjid Baitur Rahman ada acara santunan anak-anak yatim. Hadir, kita sama-sama hadir jam 8 sudah ada di lokasi memeriahkan daripada pelaksanaan acara santunan anak yatim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini kita mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan daripada anak-anak yatim yang ingin disantuni pada pagi hari ini. Jadi mengusap kepala anak yatim itu pahalanya kita mendapatkan pahala sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Kita nggak bisa hitung tuh. Jadi kalau yang mau dapat pahala sebanyak rambut yang kita usap di anak yatim, maka santunilah anak yatim dan usap kepalanya. Tapi jangan kemudian nanti ketika santunan semuanya berebut naik ke panggung mengusap anak yatim, jangan ya. Jadi yang kebagian tugas nanti untuk mengusap kepala anak yatim enak tuh. Jadi pahalanya dapat sebanyak rambut yang diusap di kepala anak yatim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat 'alaihi al-Fatihah nas'aluka an taftaha lana kulli khairin wa taj'alana min ahli khair wa anta 'amilana mu'amalataka lil khair innaka wali kulli khairin wa la fi kulli busrin dhairin. Allahumma ya man waffaqa al khair wa 'anilhi bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad